Halo Sobat Indonesia, ketemu lagi bareng saya Ika Wibowo dan pastinya masih di podcast bareng BPJS Kesehatan Boyolali. Kira-kira ada tema seputar apa ya yang kita bakal bahas hari ini? Kita akan langsung sapa dulu Kepala Bidang Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan dari BPJS Kesehatan Boyolali, Pak Heru Sucahyo. Pak Heru. Halo Mbak Ika. Sudah berkali-kali kita ketemu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Ika, sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Kita akan ngobrolin di sesi podcast kali ini sesuatu yang agak sedikit butuh pemahaman ya. Butuh pembelajaran juga mengenai donasi dan crowdfunding. Ada juga mungkin di antara sobat Indonesia yang belum begitu familiar dengan istilah donasi ataupun juga crowdfunding ini. Mungkin Pak Heru bisa memberikan penjelasan ke teman-teman semuanya. Oke. Program donasi ya, khususnya untuk program donasi Jokayan KIS ini adalah program yang melibatkan partisipasi dari masyarakat, baik itu individu maupun lembaga. Nah, atau badan usaha juga bisa. Yang tujuannya adalah mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat dalam rangka untuk kontribusi pendaftaran peserta. Jadi peserta yang belum mempunyai kartu JKN gitu atau kepesertaannya belum terdaftar sebagai JKN nanti bisa didaftarkan melalui program donasi ini. Yang kedua itu adalah program crowdfunding, yaitu penggalangan dana. Penggalangan dana ini ditujukan sama sih sebenarnya. Jadi dia adalah kepedulian dari masyarakat atau badan usaha atau lembaga yang tujuannya adalah membiayai untuk teman-teman yang sudah menjadi peserta JKN namun posisinya itu tidak aktif karena menunggak iuran. Iya, jadi beda. Kalau yang donasi itu tujuannya adalah untuk mendaftarkan calon peserta yang dibiayai oleh perorangan, badan usaha atau lembaga. Yang crowdfunding ini nanti tujuannya adalah membiayai peserta yang sudah terdaftar namun tidak aktif karena tidak dibayarkan iurannya. Dan ini berarti sifatnya adalah sukarela ya Pak? Iya, betul. Jadi buat teman-teman yang barangkali ingin membantu atau punya dalam hal ini rezeki lebih gitu ya, membantu teman-teman yang lain agar mereka bisa iuran tepat waktu ataupun membantu teman-teman yang belum terdaftar sebagai peserta untuk ikutan terdaftar, bisa ikutan di program donasi dan juga crowdfunding ini. Nah, kalau penerapan dari program ini tuh seperti apa Pak Heru? Kalau penerapannya sih sebenarnya ada dua sih. Jadi kalau yang untuk donasi sendiri penerapannya adalah nanti badan usaha itu biasanya melalui CSR. Jadi melalui CSR nanti bisa menghubungi kantor BPJS Kesehatan akan melakukan CSR gitu. Jadi teman-teman nanti ada perjanjian kerjasama. Jadi pertama adalah mengisi formulir komitmen, berikutnya adalah mengisi atau kesepakatan melalui perjanjian kerjasama yang tentunya nanti sudah ditandatangani dan nanti akan ditentukan dia donasinya mau apa gitu, apa mau ke arah pendaftaran peserta atau pengaktifan peserta gitu. Kemudian nanti diarahkan apakah nanti ini bisa masuk donasi atau yang crowdfunding gitu ya Pak. Betul. Pak Heru, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan dari diadakannya program ini? Tujuan program ini adalah satu, melibatkan partisipasi baik individu maupun masyarakat, badan usaha atau lembaga untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jadi masyarakat lebih sehat karena sudah mempunyai jaminan kesehatan. Yang kedua adalah meningkatkan keaktifan peserta sebenarnya. Jadi teman-teman yang tadinya itu tidak aktif nanti harapannya adalah dengan donasi ini atau crowdfunding ini nanti tujuannya adalah peserta itu aktif, bisa melakukan layanan kesehatan. Kenapa juga program ini tuh bisa jadi solusi? Nah, program ini sebenarnya menjadi solusi tentunya adalah untuk teman-teman peserta, yang non aktif nanti akan kartunya menjadi aktif, dan untuk calon peserta atau masyarakat yang belum punya JKN nanti tentunya akan menjadi peserta jaminan kesehatan JKN. Biar teman-teman juga lebih paham lagi contoh-contoh dari penerapan donasi dan juga crowdfunding ini kalau di BPJS Kesehatan khususnya di Boyolali itu seperti apa Pak Heru? Kalau implementasi yang sudah ada itu adalah beberapa mitra fasilitas kesehatan, itu ada rumah sakit, apotek, klinik, laboratorium, itu memang menyalurkan
CSR mereka ke kami. Jadi CSR itu bisa berupa program crowdfunding maupun donasi. Ada beberapa yang PKS ke kami itu untuk mendaftarkan peserta yang ada di lingkungan sekitar perusahaan. Ada juga yang memang mengaktifkan kembali kepesertaan yang ada di lingkungan perusahaan itu sendiri. Oke, program gitu. Yang sangat ngebantu ya. Istilahnya tuh bisa disubsidi oleh badan usaha, usaha gitu. Dan pasti juga saya yakin di antara teman-teman juga ada yang berminat barangkali untuk ikutan program ini gitu. Caranya gimana untuk teman-teman yang pengen join di program donasi dan juga crowdfunding ini, Pak? Ya, jadi untuk teman-teman yang akan join di program crowdfunding maupun donasi ini bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Nanti menghubungi PIC kami, tentunya nanti akan mengisi lembar komitmen. Dari lembar komitmen itu nanti kami akan arahkan untuk membuat perjanjian kerjasama. Jadi legal gitu. Jadi ada perjanjian kerjasama antara donatur dengan BPJS Kesehatan. Dan tentunya nantinya kami akan arahkan ketika mendaftarkan peserta, monggo sih kita kembalikan ke donatur apakah dia akan mendaftarkan di lingkungan perusahaan atau seperti apa gitu. Oke, itu juga bisa sekaligus sebagai legalitas ya. Betul. Pak Heru ya, biar ibaratnya sama-sama aman gitu ya. Iya. Udah legal itu. Kalau untuk nominalnya sendiri apakah ditentukan atau bebas? Kalau untuk nominal sendiri BPJS Kesehatan tidak menentukan. Jadi tergantung perusahaan akan mendonasikan berapa gitu. Iya. Oke, tapi kalau di luar perusahaan boleh nggak? Bisa. Pribadi atau mandiri gitu? Kalau pribadi bisa langsung mendaftarkan terus membayarkan iurannya ke BPJS Kesehatan. Oke, nggak ada syarat-syarat tertentu ya, Pak ya? Kalau syaratnya kalau pribadi nggak ada. Nggak ada, langsung aja datang ke kantor gitu ya. Terus disampaikan keperluannya untuk ikutan program donasi dan juga crowdfunding ini. Iya, betul. Pak Heru, silakan mengajak teman-teman semuanya yang barangkali juga di instansinya atau secara pribadi kebetulan ingin ya membantu teman-teman yang lain ikutan join di program donasi dan crowdfunding ini. Silakan, Pak. Monggo untuk teman-teman baik perorangan, individu, masyarakat luas atau badan usaha atau lembaga, apabila Bapak Ibu teman-teman ingin menyalurkan CSR atau bantuan, nanti silahkan donasi ke teman-teman yang belum menjadi peserta JKN ataupun mengaktifkan kartu jaminan kesehatan teman-teman peserta yang nonaktif khususnya. Oke, bisa bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk yang lain juga ya. Betul. Pasti juga pahalanya akan lebih berlipat. Lebih berlipat ganda. Oke, Pak Heru terima kasih banyak. Siap. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dan terima kasih juga teman-teman sudah ikutan bareng podcast kita bersama dengan BPJS Kesehatan Boyolali. Kita tutup dengan tagline dari BPJS Kesehatan Boyolali. Mudah, cepat, dan setara.